Banyak cara untuk setrika rapih ya. Ada yang menggunakan metode A, B, C, dan D ya. Nah, kali ini saya pengen berbagi tip bagaimana cara setrika yang rapih. Ini saya sekarang lagi setrika celana atau seragam sekolah ya. Dimulai dari celananya dulu. Nah, kita setrika ya semua sisi, mulai dari sisi kiri atau sisi kanan dulu terserah ya. Nah, walaupun di sini saya menggunakan setrika listrik, tapi saya tetap yang namanya setrika itu ditimbal balik ya. Memang sejatinya setrika uap itu satu kali jalan langsung rapi. Tapi kalau kita lihat secara detail ada beberapa bagian yang tidak bisa rapi. Nah ya, seperti ini setelah saya setrika baru kita lipat. Nah, ini yang terpenting teman-teman, bajunya ya. Baju itu saya terlebih dahulu saya setrika bagian kerah seperti ini tadi ya, baru ke bagian lengan. Nah, posisi belum dibalik, belum dikancingkan ya bajunya ini. Nah, ada beberapa hal atau pertimbangan kenapa saya enggak dikancingkan dulu ya. Kadang ada yang dikancingkan tapi tidak dikancingkan full ya. Hanya disisakan dua bagian kerah sampai ke bawah gitu ya, dekat kerah ke bawah seperti itu ya. Ini kebenaran tadi saya sengaja tidak dikancingkan dulu karena supaya teman-teman ada tahu ya kenapa ada tidak dikancingkan. Karena kadang ada customer ya, memang mereka nggak mau bajunya itu dikancingkan dengan alasan supaya anaknya itu nggak ribet ya. Tapi nggak semua baju nggak dikancingkan. Ini hanya contoh aja teman-teman ya. Contoh aja atau jawaban kenapa kadang suka ada yang komentar kenapa bajunya tidak dikancingkan dan kenapa bajunya lipatnya ke depan bukan ke belakang. Nah, kalau masalah lipat ke depan atau di belakang itu biasanya saya mengikuti selera atau permintaan customer ya. Jadi nggak masalah ya lipat ke depan atau ke belakang, dikancingkan atau tidak dikancingkan ya. Itu semua tergantung permintaan customer ya. Nah, dengan alasan tertentu. Nah, ini ke depan teman-teman ya. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Nggak semua saya setrika baju itu tidak dikancingkan dan nggak semua lipatnya ke depan ya. Walaupun ada yang berkomentar, ah itu nggak sesuai, salah A, B, dan C ya. Nggak masalah teman-teman ya. Karena ya masukan sih is oke masukan ya. Makanya teman-teman boleh diperhatikan saya itu banyak banget yang setrikanya lipatnya ke bagian depan ya. Nah, udah selesai satu pasang aja teman-teman ya seperti ini. Nah, tapi teman-teman yang perlu diketahui ya, terkadang nih ya, ini yang perlu teman-teman. Karena di sisi kanan itu ada kamera ya, ngambil video. Nah, itu udah dilipat, dibongkar lagi seperti ini ya. Kenapa? Karena saya pengen benar-benar hasilnya maksimal. Kalau teman-teman lihat ya, di konten-konten saya ini yang bagian pengambilan angle-nya di depan ya, angle-nya di depan selalu dibuka lagi. Bukan hanya untuk di konten aja ya teman-teman, memang selalu begitu ya. Kalau lagi konten di sebelah kiri, karena kalau sebelah kiri sebelah kanan, kamera sebelah kanan itu teman-teman ya ngejar durasi singkat, durasi cepat ya. Nah, tapi kalau di sini teman-teman memang dikejarnya kualitasnya. Jadi jangan heran kalau semuanya dari ada yang pernah melihat video saya dari sisi kanan, wah nggak rapih ya, saya terima memang nggak rapih, tapi kita selalu diperbaiki ya. Setelah selesai kita perbaiki lagi. Nah, kita kembali lagi ke celana. Nah, untuk lipatan celana itu sendiri teman-teman ya, kita ada yang lipatnya model lipat toko ya, ada yang lipatnya orang bilang lipat Jokowi katanya ya. Nah, ini seperti ini lipat Jokowi. Nah, ini teman-teman ya, saya nggak saya speed, biasanya saya speed sengaja, kita mau tak biar teman-teman bisa lihat ya. Seperti inilah sebenarnya ya, ini kerja kami memang lambat, nggak saset, nggak cepat teman-teman ya, seperti itu. Satu lagi teman-teman, harus hati-hati ya. Kalau kita setrika model kayak gini jangan sampai nanti terjadi dua garis ya. Misal bawaannya udah ada garis, kemudian kita salah ya lipatnya setrikanya. Nah, terlebih kayak gini nih ya. Jadi dari atas ke bawah pernah saya dikomplain teman-teman dulu waktu saya masih punya anggota baru, dikomplain ternyata iya sama anggota saya itu garisnya dua ya, kayak gitu. Jadi teman-teman kita harus benar-benar detail seperti itu ya. Mudah kok ya, mudah. Kalau untuk sama lebarnya teman-teman banyak cara, ada yang pakai cetakan ya, ada yang peeling kalau yang lama-lama ya,
ada yang pakai ukuran di meja, ada yang pakai jengkal dan lain sebagainya. Nah, untuk lipatan teman-teman, kenapa tadi bagian kaki bawah dilipat sedikit ya, itu tadi teman-teman ya. Karena ada yang pengen lipatannya lebarnya 20 cm, 23 cm atau 25 cm. Jadi kita nyesuaiin ya. Kalau pengennya 25 cm dilipat 4, kemungkinan kan lebar banget ya, nggak ngejar, makanya dilipat sedikit bagian bawah ya. Ini kembali lagi teman-teman, yang kedua sama deh sebenarnya cara setrikanya. Yang pertama ya, setelan yang pertama dengan yang kedua ini sama aja ya, cuman ya beda model aja ya. Ini pun sama, enggak dikancingkan ya. Kenapa? Karena memang request atau permintaan si customer itu sendiri ya. Jangankan jenis setrika, jenis model lipatan teman-teman, parfum aja kalau customer request kita kasih, kalau nggak request ya udah kita kasih apa adanya ya. Mau parfumnya aroma sakura, snappy, akasia, lili ya, apa yang ada di laundry aja. Memang sejatinya kalau laundry itu minimal punya banyak aroma, minimal 5 aroma ya. Kenapa? Karena selera customer itu tentunya beda-beda. Ketika ada yang komplain ya udah kita tunjukkan aroma yang lain. Tapi alhamdulillahnya selama saya buka laundry, karena saya selalu ganti-ganti parfum, ada pun paling 1-2 orang aja yang komplain, tidak banyak ya. Karena mereka udah paham ya, seperti itu. Karena di kita itu selalu ganti-ganti, nggak monoton satu aroma aja ya. Semoga buat teman-teman yang udah subscribe ya bermanfaat, dan ditunggu komen-komennya. Kira-kira besok lagi saya mau bikin video apa ya.